Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semuanya di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum yang diinisiasi oleh Avicenna Center. Tema yang diberikan kepada saya untuk sebagai pemantik pada malam hari ini adalah problematika pembacaan dan penerjemahan teks filsafat Islam di Indonesia, atau lebih khusus lagi filsafat Islam klasik. Pertama, poin yang perlu saya sampaikan, untuk menjadi penerjemah kadang-kadang ada keraguan karena target kita sebagai intelektual itu ingin menjadi penulis orisinal, menulis hasil karya sendiri. Akan tetapi menurut saya kita jangan ragu untuk menjadi penerjemah, karena menerjemahkan itu adalah sebuah keniscayaan dalam perkembangan pengetahuan, baik bagi kita masing-masing secara individual maupun bagi bangsa Indonesia maupun umat Islam. Pada mulanya seseorang atau suatu bangsa itu menjadi seperti semut. Dia mengumpulkan makanan atau pengetahuan dalam bentuk apapun dan dia kumpulkan apa adanya tanpa dia olah di sarangnya sebagai bekal makanan nanti pada saat musim dingin, pada saat dia nggak bisa keluar mencari makanan. Tapi pada level berikutnya, seorang pelajar itu akan menjadi seperti lebah. Begitu juga satu umat, satu peradaban. Artinya dia akan mencari pengetahuan-pengetahuan yang tersedia itu yang terbaik saja. Dia hanya mencari sari-sari bunga dan dia juga tidak mengumpulkan itu ke sarang seperti semut, tapi mengolahnya dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yaitu madu. Dalam pengetahuan pun kita seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita hindari, misalnya secara individual kita berproses dari membaca bermacam-macam ilmu, kemudian mengolah ilmu tersebut. Di dalam proses perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia juga kita harus melakukan proses itu. Kita perlu menerjemahkan buku-buku filsafat Islam klasik sebelum kita bisa memproduksi madu berupa bagaimana kontribusi filsafat Islam klasik sebagai jawaban bagi problem-problem kontemporer kita. Kalau kita lihat dari sejarah, misalnya filsafat Islam juga muncul di dunia Arab atau di dunia Islam itu berkat penerjemahan filsafat Yunani. Sejak seperempat abad terakhir, dari abad ke-2 Hijrah atau abad ke-8 Masehi hingga 2 abad berikutnya. Di sana itu umat Islam atau bangsa Arab sangat terbantu oleh peran dari Madrasah Iskandariyah dan Madrasah Farisiyah. Madrasah Iskandariyah ada di Mesir, belahan barat dunia Islam. Madrasah Farisiyah itu ada di belahan timur dunia Islam. Karena di wilayah-wilayah tersebut ada orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan mengerti bahasa Suryani sebagai bahasa perantara untuk penerjemahan filsafat Islam, logika, kemudian sains-sains yang lain, terutama ilmu kedokteran. Dan kebanyakan dari mereka itu misalnya tetap menganut agama mereka yang terdahulu, tidak mengkonversi kepada Islam. Jadi di dalam belajar filsafat memang kita boleh dibilang mengatasi sekat-sekat identitas agama
banyak filsuf muslim yang punya guru non muslim, lantas punya murid juga non muslim. Yang menjadi kecintaan dari mereka semua adalah ya kebenaran. Walaupun misalnya kita bisa pastikan mayoritas filsuf muslim itu ya mereka sudah menjadi muslim terlebih dulu sebelum mereka menjadi filsuf. Nah, salah satu contohnya adalah figur utama penerjemah di Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah lembaga yang didirikan oleh Al-Mansur dari Khalifah Abbasiyah. Di sana ada Hunain bin Ishaq yang disebut oleh Badawi, seorang peneliti filsafat modern dari Mesir, sebagai Zaimul Mutarjimin al-Arab was-Suryan al-Itlaq, pimpinan para penerjemah dari bahasa Suryani dan Arab secara absolut, yang menghasilkan banyak sekali karya terjemahan. Dan Hunain bin Ishaq ini, kata Badawi, punya kebiasaan bahwa jika dia memiliki banyak teks dari filsafat Yunani, maka dia akan memilih manuskrip yang terbaik untuk dia terjemahkan. Atau kalau dia punyanya hanya satu manuskrip saja, maka dia langsung terjemahin. Nanti kalau dia dapat manuskrip lain yang lebih baik, maka dia merevisi terjemahannya yang terdahulu. Dan dia juga suka atau sering memperbaiki terjemahan dari para penerjemah yang lain. Nah, berarti sekarang di Indonesia kita juga harus melakukan itu. Penerjemahan harus terus diupayakan. Terus terang saya kurang mengikuti atau mengoleksi buku-buku terjemahan filsafat Islam klasik di Indonesia. Tapi nanti mohon teman-teman yang lain berbagi. Di antara penerbit-penerbit yang cukup peduli terhadap teks Islam, walaupun tidak sepenuhnya terhadap teks Islam klasik, itu ada ya Mizan, ada juga misalnya Sadra Press, ada Turos Pustaka yang banyak terjemahannya, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, kemudian Zaid Al-Barhi juga itu ada terjemahannya belakangan ini. Ya, Tahafutul Falasifah, pengantar filsafat bukan Maqasid Al-Falasifah Al-Ghazali. Saya baru berniat menerjemahkannya. Turos Pustaka sudah punya sudah mempublish itu. Juga misalnya Raushan Fikr ya di Jogja, itu di antara penerbit yang banyak menerjemahkan buku-buku filsafat ya tidak klasik, termasuk yang mungkin malah mayoritasnya yang modern. Nah, saya yang ya menjadi penerjemah profesional juga dosen filsafat, sebenarnya malu jika di flyer itu disebut sebagai penerjemah teks-teks filsafat Islam klasik, karena kebanyakan buku yang saya terjemahin itu ya berdasarkan permintaan dari penerbit gitu ya, yang mereka terutama mengikuti selera pasar, dan dalam hal ini buku-buku filsafat Islam itu di urutannya belakangan. Sehingga misalnya yang bisa disebut teks filsafat Islam klasik yang pernah saya terjemahin itu yang terakhir adalah apa? Maaf, istri saya baru menemukan harta karun, ada mangga jatuh dari pohon di depan rumah. Di antaranya ini buku Ibnu Rushd. Di dalam buku ini ada terjemahan dari Faslul Maqal dan Al-Kashfu an Manahijil Adillah. Kemudian yang belakangan ada Al-Hilah di Daf'il Azan, itu dibantu penerjemahannya oleh Muhaimin dari Sekolah Filsafat Averus. Selain itu ada lagi Mukhtasar Siwan Al-Hikmah. Ini buku filsafat klasik
pertama yang saya terjemahkan karena diminta oleh guru saya, yaitu Pak Mulyadi Kartanegara. Buku ini adalah disertasi beliau. Jadi beliau mentahkik, menyunting buku itu dari berbagai manuskrip, kemudian memberikan pengantar bahasa Inggris. Beliau menerjemahkan edisi bahasa Inggrisnya, saya menerjemahkan matan bahasa Arabnya. Kayaknya sih buku ini sudah agak susah dicari di pasaran. Itu edisi bahasa Indonesianya pakai bahasa Inggris, The Best Chicken Soup of the Philosopher. Saya juga pernah menerjemahkan Sirrul Asror karya Abdul Qadir Al-Jailani. Itu edisi Indonesianya Titian Mahabbah. Selain itu ada untuk keperluan mengajar, saya menerjemahkan Al-Mantiq, Logika, karya Muhammad Mahron, penulis modern ya. Kemudian Madkhol Ilal Falsafah Al-Islamiyah, ini edisi dari KUM, tulisan dari beberapa orang atau tim penulis. Ya, selain itu ada beberapa buku yang sudah saya mulai penerjemahannya tapi nggak tuntas. Ya, malah misalnya filenya juga dicari sekarang itu saya sudah lupa nyimpennya di mana. Yang hampir tuntas itu ada Hayy bin Yaqzonnya Ibnu Tufail, yang edisi Abdul Halim Mahmud, mantan Syekhul Azhar Mesir. Kemudian Bidayatul Hikmahnya Muhammad Hussein Toba-Tobai, saya pernah terjemahkan beberapa bab, tapi sampai sekarang juga itu filenya belum ketemu itu. Tibur Ruhani karya Abu Bakar Ar-Razi itu ya, juga ya misalnya masing ada sekitar 30-an% gitu ya. Seperti yang pernah disinggung oleh Ustadz Farhan itu, salah satu penyebab nggak tuntasnya adalah banyak distraksinya ya. Bisa dimulai tapi sulit untuk menuntaskan gitu. Tapi misalnya dari pengalaman saya menerjemah itu, ada beberapa motif misalnya untuk menerjemahkan yang mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi di sini. Yang pertama adalah permintaan dari guru gitu ya, seperti Pak Mulyadi tadi yang meminta saya menerjemahkan bukunya. Kemudian ada permintaan dari teman-teman diskusi di Sekolah Filsafat Averus, itu yang melahirkan terjemahan dari karya Ibnu Rushd. Kemudian yang ketiga tentu saja mengharapkan cuan lewat kontrak dengan penerbit. Ada buku yang sudah saya terjemahkan itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walaupun lebih dekat ke tasawuf ya, tapi belum terbit ya, selesai penyuntingannya. Thoriqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, judul aslinya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita membaca teks-teks filsafat itu, problematikanya ya pertama adalah adanya degradasi, mungkin bisa disebut seperti itu, semangat intelektual di kalangan kaum muslim Indonesia. Misalnya jauh sekali kondisi kita sekarang ini dengan kondisi kejayaan umat Islam. Konon sejarah tidak mengenal ada satu umat yang memperhatikan dan membanggakan kepemilikan buku seperti halnya umat Islam pada masa kejayaan mereka. Ketika pada saat itu di semua rumah ada perpustakaan. Ya, nah di sini saya mendukung tadi apa yang sudah disinggung oleh Ustadz Farhan, bahwa Sekolah Avicenna Center atau Sekolah Filsafat Averus itu punya perpustakaan minimal yang digital. Jadi file buku-buku digital yang sebagian itu kita ketahui legal dan
apa namanya ya halal untuk disebarluaskan itu kita kumpulkan sehingga nanti kita bisa menarik orang-orang yang membutuhkannya. Kalau teks-teks klasik kebanyakan hak ciptanya kan sudah milik publik ya, yang usianya di atas 50 tahun gitu. Kecuali kalau misalnya ada suntingan terbaru, edisi-edisi terbaru itu maka hak ciptanya masih harus memperhatikan penyunting atau penerbitnya. Seperti buku yang akan kita baca insya Allah mulai Senin depan bersama Ustadz Reza, saya pikir itu hak ciptanya sudah milik publik. Kemudian karena peminatnya sedikit, maka kita perlu mental untuk mengomunitas atau berjejaring ya. Kesadaran untuk berjejaring ini perlu terus ditumbuhkan karena ya di jalan yang sepi ini gitu kan kita relatif mudah lelah karena pikiran kita tergoda oleh ilusi atau imajinasi apa gitu ya. Sehingga sikap rasional ini perlu dikuatkan oleh sesama kita pencinta kajian filsafat. Ya misalnya Sekolah Filsafat Averus yang sudah mengadakan 1 hari berfilsafat, nih ada direkturnya Ustadz Muhaimin gitu kan. Edisi ketiganya ini kayak agak sepi gitu. Nah ini perlu terus didorong. Kajian Ibnu Arabi gitu ya perlu didorong lagi. Misalnya jika lebih mudah lewat online seperti ini ya online lah. Kemudian sekarang kan masaknya akal imitasi gitu ya, AI, Artificial Intelligence. Eranya media sosial. Tadi saya sempat bertanya kepada Ustadz Farhan gitu yang dulu pernah memproduksi beberapa konten. Misalnya meskipun itu tidak terdongkrak oleh logaritma, maka kita harus terus berusaha membuat konten-konten itu gitu. TikTok, YouTube dan media yang lainnya ya nanti minimal kita niat untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan kita saja. Terus ya di masa depan saya pikir untuk penerjemahan dan pembacaan teks-teks filsafat ini kolaborasi dan kerja kolektif itu sangat dibutuhkan. Ya para pembaca filsafatnya, orang-orang yang kita ajak masuk ke jalan ini bisa kita perlakukan mereka sebagai raja gitu ya. Misalnya kita memang berniat juga, memang butuh gitu untuk mengganti ongkos cetak dan kita punya anak yang nanti kalau besar ingin masuk fakultas kedokteran yang SPP-nya mahal gitu kan. Sementara pekerjaan kita adalah menerjemah dan menulis, maka buku kita, karya kita mestinya itu dihargai oleh para pembaca. Akan tetapi dengan melihat kondisi seperti sekarang ini, misalnya ya di Sekolah Filsafat Averus itu Ustadz Farhan akhirnya untuk membeli buku hanya sebagai simbol saja gitu ya. Dulu Al-Kindi misalnya, sebagaimana nanti Ustadz Reza akan sampaikan minggu depan itu, beliau bisa khusyuk menjadi penerjemah dan sebagainya karena beliau dipatronase oleh Al-Mu'tasim. Beliau menjadi guru dari anaknya Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah gitu. Sehingga ya kebutuhan-kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Sementara kita sekarang menghadapi generasi yang itu oleh pemilik pasar-pasar atau lapak-lapak itu disebut rojali sama rohana ya. Rojali itu rombongan jarang beli, rohana itu rombongan hanya nanya gitu. Itu untuk barang-barang tersier yang menarik gitu ya, yang sifatnya hiburan. Karena mereka ya tentu harus memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya dulu. Nah, di dalam kondisi ini kebutuhan terhadap buku filsafat tentu saja makin terpinggirkan. Terakhir dalam pemantik ini,
Ya, dalam kondisi sepinya atau sunyinya jalan pembacaan dan penerjemahan filsafat ini, saya perlu mengutip kembali nasihat dari guru saya tadi, Pak Mulyadi Kartanegara, bahwa kita perlu meneladani para ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam dulu, yang mereka menerjemah dan menulis itu dimotivasi oleh kerinduan dan kecintaan mereka kepada kebenaran, baik Kak kecil, ya, kebenaran dalam masing-masing ilmu pengetahuan yang digeluti, maupun kebenaran dengan K besar, al-haq dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa konsisten di forum apa sebutnya Monday Night gitu ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Farhan.